Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Rizal Majid. Saya mahasiswa ekstensi S1 Manajemen Bisnis di Pinus University. Pada hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait dengan mata kuliah kewarganegaraan untuk topiknya adalah SDGs Goal ke-8, yaitu penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun proyek ini kami spesifikasikan di UMKM Kota Tua, Jakarta. Dari latar belakang masalahnya, mengapa kami mengambil eh, proyek ini? Yang pertama adalah kami melihat bahwa pekerjaan yang layak adalah satu pilar yang penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mencapai tujuan ke-8 tadi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Yang kedua, peningkatan ekonomi belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pekerjaan yang layak. Jadi meskipun penjual UMKM semakin banyak, pertumbuhan penjualannya bagus, tetapi belum tentu menjamin kualitas pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, pelaku UMKM di Kota Tua Jakarta ini jumlahnya mencapai 750 usaha, yang mana kontribusi penjualan ini berkontribusi sebanyak 70% sampai 80% pada PDB real di daerah tersebut. Oleh karena itu, saya merumuskan masalah yang perlu dipecahkan adalah pertama, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM di Kota Tua untuk menyediakan pekerjaan yang layak seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja dalam memperjuangkan pekerjaan yang layak dan bagaimana solusinya. Ketiga, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pekerjaan dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Dari situ, saya menemukan hasil dari observasi, wawancara, dan data sekunder. Yang pertama di observasi. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, saya melihat bahwa pelaku UMKM di kawasan Kota Tua Jakarta mayoritas adalah PKL penjual makanan dan minuman. Kedua, mayoritas pedagang PKL atau UMKM ini belum mengoptimalkan peran teknologi digital. Jadi masih banyak transaksi yang manual menggunakan cash, uang tunai, kemudian cara berjualnya juga masih konvensional, bertatap muka langsung, tidak menjual produknya di platform online gitu ya. Lalu yang ketiga, tempat berdagangnya mulai terorganisir pasca revitalisasi kawasan sejak tahun 2021. Ya, ini juga sudah ada beberapa pedagang yang lokasi dagangnya dimasukkan ke dalam satu kawasan khusus. Ada yang di dalam gedung, ada yang di luar gedung, dan ada yang masih tercecer juga gitu ya. Kemudian dari hasil wawancara dengan narasumber yang saya percaya, yang memang beliau ini adalah praktisi bisnis dan UMKM di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa minimnya pengetahuan manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia menjadi halangan dalam mengembangkan usaha. Ya, eh, memang kedua aspek ini adalah aspek yang fundamental, jadi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau perkembangan usahanya gitu ya. Kalau misalkan mereka memiliki pengetahuan manajemen sumber daya manusia yang baik, sebenarnya seharusnya indikator pekerjaan yang layak itu dapat direalisasikan, misalkan memberikan jaminan sosial pada pekerjaannya. Itu seharusnya bisa direalisasikan. Kemudian yang kedua, narasumber berpendapat bahwa tantangan utama bagi pekerja dalam mendapatkan pekerjaan yang layak adalah kualitas kerja dan pengetahuannya saat melakukan pekerjaannya. Ya, ini juga mungkin menjadi salah satu problem juga, tantangan kalau misalkan pekerjaannya ini eh, kurang memiliki etos kerja yang bagus, terus pengetahuannya juga kurang, ya tentu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga kemungkinannya sangat kecil gitu. Kemudian yang ketiga, narasumber mengatakan bahwa para pelaku UMKM dan pekerjanya harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Ya, teknologi di sini banyak macamnya ya. Ada platform berjualan juga yang mereka bisa optimalkan seperti Shopee, GrabFood, kemudian GoFood ya. Itu seharusnya masih bisa mereka optimalkan juga gitu untuk mengembangkan ekonomi usahanya. Yang terakhir dari hasil data sekunder, ternyata ada berita menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2005 itu pelayanan QRIS baru disosialisasikan kepada PKL oleh pihak swasta. Ya, jadi ternyata sangat banyak juga yang belum menggunakan QRIS di kawasan tersebut gitu. Kemudian yang kedua, peningkatan penjualan cenderung musiman dan bergantung pada kunjungan wisatawan. Ya, ini juga dari berita tersebut mengatakan bahwa pada Natal 2024 mereka meraup keuntungan yang besar. Ya, ketika setelah Natal, pertanyaannya apakah mereka bisa bersustain atau tidak gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonominya apakah berkelanjutan atau tidak gitu. Dari hasil temuan tersebut, saya menyimpulkan dan memberikan saran untuk
pelaku UMKM dan PKL di Kota Tua Jakarta. Kesimpulannya adalah pekerjaan yang layak tidak hanya mengacu pada jumlah lapangan kerja, tetapi juga kualitas pekerjaan yang menjamin kesetaraan, kebebasan, keamanan, dan martabat bagi tenaga kerja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membuka peluang kerja yang layak bagi seluruh masyarakat, terutama di masa pemulihan pasca pandemi ini. Saran dari saya adalah peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi UMKM dan PKL. Tadi ya mungkin dari pengetahuan sumber daya manusia, kemudian pengetahuan manajemen keuangan itu harus disosialisasikan kepada para pelaku UMKM dan PKL di kawasan Kota Tua Jakarta. Kemudian ada yang kepastian hukum bagi karyawan yang bekerja pada usaha UMKM dan PKL. Ya, ini juga banyak kan ya karyawan-karyawan di usaha UMKM dan PKL yang tidak mendapatkan jaminan sosial gitu ya. Nah, itu juga seharusnya ada kepastian hukum atau ada payung hukum lah yang membackingi mereka gitu untuk memperjuangkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi teknologi digital kepada pelaku UMKM dan PKL untuk mengembangkan ekonomi UMKM mereka gitu. Kemudian yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membantu pertumbuhan UMKM dan PKL. Misalkan dalam bentuk tadi ya sosialisasi QRIS, kemudian mungkin bisa sosialisasi penjualan online di e-commerce gitu. Dari proyek ini, refleksi pribadi saya adalah yang pertama, kemampuan dalam mengobservasi kondisi lapangan sampai mendalami permasalahan yang mereka hadapi itu adalah salah satu bentuk social awareness yang harus dimiliki oleh setiap lulusan BINUS. Yang kedua, adaptability dan digital technology fluency itu juga bisa membantu mereka dalam mengembangkan ekonomi UMKM dan PKL di kawasan Kota Jakarta. Khususnya bagi saya, mungkin saya bisa membantu mereka juga untuk memberikan sosialisasi gitu. Kemudian yang terakhir, menstimulus pertumbuhan ekonomi UMKM dan PKL di kawasan Kota Jakarta ini dapat dilakukan siapapun. Dalam hal ini harus melakukan kolaborasi ya. Jadi ini kemampuan poin BGA pada poin kolaborasi ini tuh harus kita miliki semua gitu agar kita bisa berkontribusi secara maksimal dan membawa perubahan dan cara bekerja sama dengan banyak pihak. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.